Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Donanijaya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan atau menjelaskan beberapa hal tentang hak kekayaan intelektual dalam sistem informasi. Selain saya sendiri, ada teman saya yaitu Renata Hutasoid yang juga akan menjelaskan beberapa hal tentang haki dalam sistem informasi. Sebelum melanjutkan pembahasannya, ada beberapa hal yang kami sampaikan, yaitu pengertian hak kekayaan intelektual itu sendiri atau haki, pentingnya haki itu sendiri, tujuan penerapan haki, tantangan bagi hak kekayaan intelektual, lalu ada pencurian hak milik intelektual, lalu ada beberapa kasus hak pelanggaran hak cipta dan hak paten dalam bidang teknologi informasi, dan juga yang terakhir yaitu kesimpulannya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian hak kekayaan intelektual atau haki itu sendiri. Haki atau Intellectual Property Rights (IPR) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan intelektual adalah subjek pokok persoalan dari berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi berikut, yaitu hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Lalu pentingnya haki secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi atau temuan, dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Lalu tujuan penerapan haki itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, 1. Antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Lalu, tantangan bagi hak kekayaan intelektual itu sendiri yaitu beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang sering menimbulkan isu ketika etika bahkan sengketa dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, hak cipta. Masa berlaku perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman jika terkait dengan hak cipta di bidang program komputer, permainan, video, karya fotografi, potret, dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Lalu, kompilasi ekspresi budaya. Tetapi jika menyangkut di bidang atau penemuan seperti buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya berbentuk ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, masa berlaku hak cipta tersebut adalah sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun pasca meninggal. Untuk badan hukum, masa berlaku hak cipta bisa sampai 50 tahun sejak diumumkan. Yang kedua, hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
dalam pasal 1 ayat 1 nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dalam hal ini merek dibagi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Yang ketiga, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Dalam hal ini pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Perkenalkan, nama saya Renata Hutasaid. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu tentang pencurian hak milik intelektual. Pencurian kekayaan intelektual lain yang oleh pengadilan itu dianggap ilegal karena itu termasuk dalam bentuk pelanggaran materi yang dilindungi hak cipta. Contohnya seperti lagu, movie, buku, artikel, dan karya tulis lainnya. Dalam versi digital, ini dapat dengan mudah ditangkap oleh komputer sistem dan tersedia bagi orang untuk mengakses atau mengunduh di internet, atau dapat dengan mudah disebarkan sebagai lampiran file melalui email. Contohnya 1. P2P file sharing. Media lain untuk mengunduh dan berbagi file adalah P2P file sharing networks and programs. Ini telah berkembang ke tingkat yang luar biasa dengan banyak jaringan yang memiliki lebih dari jutaan pengguna untuk berbagi perangkat lunak, file musik, video, dan program lainnya. Perangkat lunak P2P membuat jaringan dengan jutaan pengguna internet yang secara elektronik bisa saling bertukar versi digital dari hak cipta musik atau film yang disimpan pada PC mereka. Aplikasi tersebut adalah BitTorrent. Yang kedua, online musik berbayar. Baru-baru ini, penerbit musik dan produsen menawarkan metode yang secara hukum relatif murah untuk mengakses musik online dalam berbagai format. Karena layanan proaktif ini, industri musik melaporkan bahwa mengunduh musik ilegal dan properti video turun dan terus menurun secara signifikan. Beberapa penyedia online musik berbayar adalah iTunes, Amazon, MP3, dan Spotify. Yang keenam, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak cipta dan hak paten dalam bidang teknologi informasi. 1. Hak cipta. Contohnya, pembajakan software Microsoft 2009. Business Software Alliance atau disingkat dengan BSA menemukan penggunaan software ilegal terbesar sepanjang tahun 2009. Dari hasil temuan BSA, dua perusahaan besar di Jakarta yaitu PT IT dan PT VI diduga menggunakan software ilegal di 1.500 komputer yang ada di kantor kedua perusahaan tersebut. Yang kedua, hak paten. Contohnya SmartFlash versus Apple pada Mei 2013. SmartFlash menggugat Apple dengan tuduhan bahwa perusahaan iTunes Cupertino yang berbasis di California itu melanggar hak paten yang berhubungan dengan penyimpanan lagu, download video, dan game. Kesimpulan, sesuai pembahasan dijelaskan bahwa HAKI sangat berhubungan erat dengan sistem informasi maupun dalam bidang teknologi informasi dalam kasus pelanggaran hak cipta dan lainnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa HAKI memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi buat para pelanggarnya. Selain itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan